Allah menginformasikan di dalam Al-Quran, bagi orang yang bertakwa itu, satu, wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, maka setiap masalahnya ada solusi yang terbaik. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini tuh banyak masalah. Baik secara pribadi, apalagi yang sudah berumah tangga, apalagi Pak Lurah yang memimpin seluruh rakyatnya, itu pasti banyak masalah. Tetapi bagi Pak Lurah yang takwa, masalah itu akan diberi solusi. Ini janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, setiap masalahnya, setiap urusannya akan ada solusi terbaik. Kemudian yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini kunci yang kedua, bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah, rizkinya selesai, rizkinya akan Allah mudahkan. Bahkan kemudahan mendapatkan rizkinya min haitsu la yahtasib, tidak perlu capek. Tapi kadang-kadang kita tidak beriman kepada ayat ini, sehingga kita ngejar rizkinya bukan mengejar ketakwaannya, tetapi mengejar sarananya. Kita kerja siang dan malam, tetapi ketakwaannya tidak di-upgrade, maka pasti kita tidak akan menemukan rizki yang sesuai kita harapkan. Bapak Ibu rahimakumullah, ini janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini yang dikejar oleh kita. Kita ingin rizkinya itu berkah, rizkinya itu luas, rizkinya itu banyak. Kuncinya kata Allah ditawarkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, kalau takwa tanpa kerja nggak mungkin dapat rezeki. Justru dengan takwa itu Allah akan beri pekerjaan yang mulia. Justru dengan takwa itu Allah berikan jalan untuk meraih rezeki. Dan bahkan tadi, min haitsu la yahtasib, rezekinya itu tanpa diduga. Bukan takaran manusia, tetapi takaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah jamin bagi orang takwa itu setiap urusannya yusra, diberi kemudahan. Bagaimana cara menjadi orang takwa? Puasa itulah yang akan menghantarkan kita. Di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa puasa ini menghantarkan manusia menjadi sosok manusia yang takwa. La'allakum litaraji. Kita harapannya dengan berpuasa agar kita menambah ketakwaan. Jamaah rahimakumullah, maka harusnya kita senang. Begitu datang Ramadan, artinya kita akan mengupgrade diri kita menjadi takwa. 1 Syawal selesai urusan dunia insyaallah, bahkan urusan akhirat. Rizki sudah dipermudah oleh Allah, urusan kita dipermudah oleh Allah. Kemudian setiap masalah kita ada jalan keluar terbaik. Ini nanti menjadi evaluasi kita Bapak Ibu. 1 Syawal rizki mengalir atau mampet. Kalau ngalir berarti berhasil puasa kita. Kalau mampet justru 1 Syawal mendapatkan kesulitan-kesulitan, berarti puasa kita tidak menghantarkan kita kepada ketakwaan. Harus dievaluasi apa penyebabnya sehingga puasa itu tidak menghantarkan kita kepada ketakwaan. Jamaah rahimakumullah, pertanyaannya, apa yang membuat kita menghantarkan kepada ketakwaan? 1, puasa itu sendiri. Bapak Ibu, puasa yang seperti apa yang membuat kita, mendidik kita menjadi takwa? Puasa yang 1, motivasinya lillah, karena Allah. Kadang-kadang Bapak Ibu rahimakumullah, dalam puasa kita ini harus diupdate setiap hari. Itu niatnya karena Allah. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, setiap malam itu kita memperbaharui niat. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini di mazhab Syafi'i, bahwa setiap malam kita harus mengupdate niat kita bahwa puasa besok itu karena Allah. Ini menjadi kunci, bahwa ketika puasa kita karena Allah,
maka insya Allah akan menghantarkan kepada ketakwaan. Kadang-kadang Bapak Ibu, kalau tidak diupdate itu, bisa jadi puasanya itu bukan lillah. Puasanya karena begitu saja mengalir gitu. Karena orang lain puasa, kita ikut puasa. Satu kali lagi, catatan puasa yang akan menghantarkan kita menjadi sosok manusia yang takwa adalah puasanya lillah. Maka satu kali lagi, dalam madhab Imam Syafi'i, setiap malam kita itu memperbaharui niat, tajdidun niat dengan mengucapkan nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi syanati fardhan lillahi ta'ala. Lillah ini penting. Kemudian yang kedua, yang membuat puasa kita yang membuat menghantarkan kepada ketakwaan itu adalah puasa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa puasa Nabi? Ada gambaran puasa Nabi. Satu, Nabi itu ketika puasa tidak hanya meninggalkan makan dan minum di siang hari dan hubungan suami istri dipindahkan ke malam hari, tetapi jauh dari itu adalah habsun nafsi wa habsus sahwat, imsakun nafsi wa imsakus syahwat, menahan hawa nafsu. Itu yang paling berat. Banyak Rasulullah menyampaikan hadisnya kaitannya dengan banyak orang gagal mendapatkan pahala dan kesempurnaan puasa gara-gara apa? Gara-gara tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Yang pertama yang harus dikendalikan, yang itu cerminan dari hawa nafsu adalah qauluz zur. Qauluz zur, perkataan yang tidak baik. Bapak Ibu rahimakumullah, sehingga nanti di puasa itu betul-betul harus hifdzul lisan. Apa yang disebut hifdzul lisan? Menjaga lisan kita sehingga tidak boleh berujar apapun kecuali hal yang baik. Matur. Rasulullah mengingatkan, man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak mampu meninggalkan ucapan zur. Apa makna ucapan zur itu? Ucapan yang tidak baik itu al-kidb. Man lam yada' al-kidb, siapa yang tidak mampu menahan tidak dusta. Hati-hati Bapak Ibu, kadang-kadang orang yang kesehariannya banyak berbohong itu nanti terbawa di bulan Ramadan juga berbohong. Walaupun sepele, hati-hati karena ini akan menghanguskan nilai puasa kita. Sehingga di bulan puasa itu betul-betul hifdzul lisan. Kedua, gibah. Gibah itu ngerasani wong. Orang Jawa bilang. Dan ini jebakan setan yang sering kita terjebak. Kita gibah. Gibah itu ngerasani wong ya. Orang Jawa bilang. Menggunjing, membicarakan keburukan orang. Ini sangat rawan. Maka di dalam nanti menjalani puasa itu, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau memang tidak mampu menjaga lisan kita, lebih baik tidur. Ada kalimat, ada makalah mengatakan naumu shaim ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Iya, bernilai ibadah, manakala dia tidak tidurnya itu perkataan dan perilakunya buruk. Kemudian apa lagi yang harus dijaga dari ungkapan kita adalah an-namimah, ngadu domba. Ini harus dijaga oleh kita dari mulai fajar sampai maghrib. Maka insya Allah akan selamat. Kemudian riya, sum'ah, hasud, ini pun harus dijaga ketika kita di bulan Ramadan. Karenanya Bapak Ibu rahimakumullah, ada amalan yang istimewa di bulan Ramadan dalam rangka mengalihkan agar lisan kita terjaga, agar ketika pun kita berujar itu punya nilai pahala. Apa itu? Tilawatul Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam riwayat hadis Rasulullah SAW bahwa budaya di bulan Ramadan dari sejak Nabi Muhammad itu ada yang disebut tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran itu bukan budaya kita saja, tetapi bahkan ini sunnatu Jibril alaihi salam, kebiasaan malaikat Jibril. Dulu ketika Rasulullah masih hidup,
yanzilu Jibril ilal ardh kulla lailah fi Ramadan. Setiap malam di bulan Ramadan, malaikat Jibril turun ke bumi untuk apa? Yudarisul Quran ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tadarus Al-Quran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna tadarus? Makna tadarus itu tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tetapi justru di dalamnya adalah mempelajari dan memahami kandungannya. Karenanya Bapak Ibu yang minat, kami di Pondok Pesantren Askar Pauli Banaran, sepanjang Ramadan itu nanti kita akan ada kajian tafsir setiap menjelang buka puasa, dan malamnya juga ada tadarus Al-Quran. Yang mau gabung dipersilakan. Bapak Ibu rahimakumullah, ini dalam rangka mengalihkan hifdzul lisan, agar lisan kita yang keluar nanti ucapan-ucapannya adalah ucapan-ucapan ibadah. Bahwa membaca Al-Quran itu ibadah luar biasa, zikir tertinggi, zikir afdal. Bahwa membaca Al-Quran cara Allah